Hai semua, di video kali ini kita akan belajar tentang action atau function di Pinia-nya. Jadi kita bisa buat storage untuk mengatur fungsi atau action yang akan kita buat di dalam storage yang sudah kita buat ini. Nah, mungkin di sini kita akan buat sebuah fungsi input sederhana yang kita simpan di dalam storage-nya, yang nanti kita bisa akses di dalam dashboard view-nya. Pertama, di sini kita coba saja gunakan reaktif supaya nanti kalau kita ingin ambil datanya, kita tidak perlu lagi titik value untuk pengambilan data dari state-nya. Kita bisa gunakan reaktif ini. Kita buat cons. Sini kita buat data untuk inputannya. Kita sebut saja namanya user input. Sama dengan gunakan reaktif, kita buat berupa objek. Dan kikinya apa saja atau nama-nama inputannya apa saja. Di sini inputan name yaitu defaultnya nilainya 0 dan email juga sama, defaultnya nilainya 0. Dan kita return juga di sini kayak gini. Nah, selanjutnya kita buat fungsi untuk menambahkan inputannya ini masuk ke dalam state yang ada di sini yang berupa array object. Kita akan masukkan satu datanya di bawahnya yang ada di sini menggunakan yang namanya metode push di dalam JavaScript-nya. Kita buat untuk tambah usernya cons tambah user sama dengan kita buat arrow function. Selanjutnya kita bisa panggil state-nya ini yaitu user data titik value karena kita gunakannya ref, kemudian titik push kita masukkan ke dalam array-nya yang berupa objek. Nah, dalam array-nya nanti kita isi berupa array yang key-nya name dan juga email. Sini kita masukkan untuk key name itu nilainya ambil dari mana, itu ambil dari user input titik name. Nah, ini kita tidak perlu kasih value di sini karena kita gunakannya reaktif, jadi bisa langsung seperti ini. Dan untuk inputan kedua yaitu untuk inputan email ambil dari user input nilainya yaitu key emailnya yang ini. Nah, kita coba return juga, dan mungkin pada saat dia selesai menambah datanya kita clear lagi inputannya ini. Kita buat fungsi cons yaitu clear input. Kita clear inputan usernya. Ini tipe cons clear input sama dengan berupa fungsi arrow function. Kita buat default dari request inputnya jadi kosong lagi. Berarti user input titik email kita buat dia jadi kosong lagi. Begitupun juga dengan name. Nah, ini kita tidak perlu lakukan returnnya, kita masukkan saja ke dalam sini. Jadi setelah dia berhasil menambah datanya masuk ke dalam objeknya yang ada di sini, dia akan lakukan yang namanya clear inputannya. Clear input yang berupa fungsi seperti ini. Ini kita sudah buat untuk fungsi inputannya, fungsi input. Di sini kita sudah buat fungsi inputannya, kemudian tambah inputannya dan juga mengosongkan lagi inputannya. Nah, selanjutnya kita buat di dashboard view-nya yaitu form untuk inputannya. Kita simpan saja di bawah dari sini. Kita buat stylingnya yang simple saja dulu. Kita buat form, enter. Kita buat inputnya, input tipe submit dengan value tambah. Kemudian di sini kita ambil reaktifnya tadi yang ada di sini, yang user input di dalam peon-nya. Kita buat dulu label ini untuk inputan name.
buat input tipe teks dengan vModel. Nah, vModelnya kita ambil dari user data titik user input kemudian titik name. Nah, ini kita coba testing nanti. Kita buat juga baris baru proyek. Kita coba tampilkan di sini, yaitu datanya yang ini, user input name, user data user input name, dan satu inputan lagi yaitu inputan email user data user input email. Nah, yang di sini juga. Nah, kita testing dulu inputannya ini jalan atau tidak, atau inputannya ini sudah ambil nilai dari state yang ada di sini atau tidak. Nah, kita jalankan npm-run-dev, jalankan servernya, kemudian kita jalankan lokal server kita. Kita masuk ke /dashboard. Di dashboard. Nah, yang ini sudah ada inputannya, cuman inputannya belum tampil ya. Ini kita coba dulu di sini tes. Nah, ini masuk tes. Ini email tes. Oke, berarti inputannya sudah dapat dari state di user storage-nya. Nah, kemudian kita coba styling juga sedikit supaya inputannya ini tidak transparan seperti ini. Masuk ke codingan lagi, dashboard view, kita buat stylenya di bawah, styles, scope, kemudian input, kita kasih inputnya, kita kasih aja border 1 pixel, solid, dan black seperti ini. Nah, ini kita coba cek tampilannya, load. Nah, ini sudah masuk tampilan dari inputannya, sudah tampil. Nah, selanjutnya tinggal menjalankan fungsi tambahnya. Jadi pada saat mengklik tambahnya, name dan juga emailnya akan bertambah di sini di halaman dashboardnya ini. Kita coba masuk ke codingan lagi. Kita hapus saja yang ini atau kita komen. Nah, selanjutnya kita buat fungsinya di sini di dalam formnya. Kita buat nama fungsinya itu submit prevent. Submit titik prevent. Nah, preventnya ini kita masukkan supaya pada saat mengklik input tipe submitnya nanti dia tidak akan mereload halamannya nanti. Jadi dia real time pengambilan datanya atau lempar datanya. Nah, ini kita panggil fungsi yang sudah kita buat di sini, yaitu tambah user. Nah, berarti user data, panggil fungsi user datanya dulu, kemudian user input titik tambah user seperti ini. Atau supaya tidak terlalu panjang di sini, kita bisa buat fungsinya lebih ringkas. Kita buat di sini contoh namanya submit. Nah, di mana submitnya ini kita buat fungsi di bawahnya sini, atau di sini kita buat namanya on submit atau submit data. Kita buat fungsinya di script on submit data arrow function, dan di submit datanya ini dia jalankan fungsi panggil user datanya yang menampung storage-nya yang ini, kemudian titik, yaitu tambah usernya langsung. Jalankan fungsi tambah user yang ada di user storage. Dan di sini jangan lupa, karena dia berupa fungsi, tambahkan dalam kurung tutup kurung di sini supaya membedakan dengan pemanggilan state. Jadi kita tambahkan di sini dalam kurung tutup kurung. Kita save, kita coba testing, masuk lagi. Kita coba di sini
ardi@mail.com tambah. Nah, dia akan menambah nilainya yang ada di sini. Kita coba tambah lagi. Contoh putri@mail.com tambah. Nah, nilainya akan bertambah juga. Nah, dan juga state-nya seperti yang kemarin itu juga tampil di sini di halaman profile. Nah, mungkin sekian video singkat kita kali ini. Di video berikutnya kita akan belajar tentang getter di dalam Pinia-nya. Karena menggunakan setup storage, kita akan gunakan yang namanya computer. Like videonya kalau kalian suka, dislike saja kalau tidak. Share ke teman-teman kalian jika video ini bisa membantu teman-teman kalian juga. Jika ditanyakan, silakan masuk ke grup Discord. See you next video. Have a nice day. Bye.